mencoba untuk masuk dan menganggap bahwa kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok yang apa namanya yang tidak sesuai dengan akidah agama dan sebagainya. Dan ini kemudian memang ada beberapa kasus bisu itu muncul, tapi kemudian ternyata bahwa bisu itu akhirnya tidak tidak apa namanya tidak berlanjut apa namanya konsep pendidikannya. Nah, ini menjadi masalah gitu. Nah, itu yang di Sulawesi. Kemudian kita jangan lupa bahwa di Jawa Timur khususnya kita mendengar tradisi warok misalnya, atau tradisi apa namanya seniman reog di Ponorogo, dan itu sangat sangat kuat sekali praktik-praktik apa namanya praktik-praktik kehidupan menjadi seorang gay gitu. Saya ingat satu film yang disutradarai oleh, saya agak lupa apakah kemudian Garin Nugroho, kemudian Kucumbu Tubuh Indahku. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kemudian ekspresi seksualitas itu dimunculkan itu dalam konteks budaya apa namanya reog, seniman-seniman tradisional yang ada di Ponorogo gitu. Dan yang menarik adalah sisi-sisi seksualitas itu kemudian dari apa namanya dari reog itu dimunculkan sedemikian rupa, dan kemudian bagaimana seorang warok kemudian harus memelihara gemblak misalnya adalah seorang bocah bocah laki-laki yang kira-kira berumur antara 9 sampai 15 tahun, dan kemudian dia harus dalam tanda kutip memang belum pernah ada satu penelitian yang mencoba untuk masuk menjelaskan secara detail apakah kemudian perilaku warok ini itu ada semacam perilaku penetrasi penis dalam tubuh antara laki-laki dengan laki-laki gitu. Tetapi ada beberapa kasus pengakuan bahwa warok itu pun mereka mengatakan tidak sampai kemudian terjadi penetrasi seperti itu, tapi hanya terjadi apa namanya semacam pelukan kemudian ciuman seperti itu antara seorang warok dengan ini. Dan lagi-lagi gitu, tahun 1965 itu juga membuat dampak yang sangat besar bahwa ada semacam apa semacam tuntutan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh warok ini sebenarnya adalah tindakan-tindakan yang bentuknya menyimpang. Maka kemudian yang terjadi adalah pada tahun 1965 pasca 65 tersebut kemudian terjadi perubahan besar-besaran di mana kemudian beberapa pemain-pemain warok itu kemudian diganti oleh pemain waroknya itu adalah dari laki-laki menjadi perempuan. Nah itu konteks yang apa namanya dalam drama dan ritual yang kita bisa amati. Tetapi jangan lupa gitu bahwa pada beberapa kasus misalnya kalau Anda ingat tentang Serat Centini misalnya, itu ada salah satu cerita tentang kehidupan seksualitas yang terkukung dalam istana apa namanya istana raja-raja Jawa pada waktu itu. Kehidupan tentang seksualitas itu digambarkan dengan sangat gamblang sekali gitu. Artinya adalah kehidupan seksualitas itu adalah menjadi ciri karakteristik bagian dari kehidupan istana. Saya mungkin bisa membayangkan apakah model-model seperti ini adalah praktik-praktiknya seperti praktik Kasim gitu. Tetapi kalau Anda membaca di Serat Centini, ada pada satu bagian itu yang mereka memplor begitu kuat itu hubungan seksualitas tidak hanya antara satu laki-laki dengan laki-laki yang lain, tetapi juga antara 3 sampai 4 bahkan beramai-ramai. Kemudian bagaimana bentuk seorang penguasa kemudian yang mencoba untuk melakukan penetrasi dengan ke tubuh laki-laki lain, dan begitu juga yang bersangkutan gitu. Nah, apa yang ingin saya bayangkan adalah ketika dalam literatur tentang Serat Centini misalnya yang ada, saya bukan orang yang ahli tentang sastra, saya hanya membaca sedikit, ada semacam isu yang sangat kuat kemudian yang muncul ke permukaan bahwa bagaimana isu-isu seksualitas itu begitu menghukum itu di balik tembok-tembok istana gitu. Dan di Serat Centini itu memang itu tidak dimunculkan tentang isu tentang lesbian, tetapi ada beberapa kasus bahwa terjadi praktik-praktik lesbian itu di antara para selir-selir raja misalnya. Itu suatu hal yang lumrah. Di samping kita ngomong kemudian isu-isu di luar tersebut, saya akan hanya membatasi tentang isu-isu tersebut di isu-isu tentang hubungan homoseksualitas misalnya gitu. Nah, pada praktik-praktik yang lain sebenarnya di beberapa kasus di cerat-cerat yang lain, misalnya di apa namanya dalam literatur tentang hubungan seksualitas yang ada di Candi
suku misalnya. Itu banyak sekali menggambarkan tentang isu-isu seksualitas sebenarnya. Nah, jadi dalam konteks itu kemudian pertama kita sudah melihat bahwa kehidupan tentang gay dan lesbians itu pada awalnya ada kehidupan di sisi drama dan ritual, dan kemudian itu bergeser. Nah, kemudian pada periode setelah masa prakolonial itu, kemudian ada satu roman yang sangat menarik, itu judulnya itu adalah Perjalanan yang Sempurna. Perjalanan Sempurna kalau nggak salah. Itu adalah salah satu tokoh yang bernama Sucipto. Sucipto ini adalah seorang laki-laki yang mendapatkan yang besar di mana namanya di Situbondo, dan kemudian dia mendapatkan pengalaman seksualitasnya dari seorang laki-laki yang ditemuinya di stasiun, dan kemudian laki-laki ini sebenarnya bercerita bahwa dia mendapatkan hal yang sama ketika kemudian dia tinggal di Kediri, dan dia mendapatkan sisi-sisi seksualitasnya kemudian ketika seorang dokter pada waktu itu di Kediri mengajarinya praktik seksual semacam itu gitu. Nah, artinya apa yang ingin saya tekankan pada isu ini adalah bahwa pada masa prakolonial pun ketika zaman Jepang begitu banyak tentang praktik seksualitasnya dianggap sebagai praktik yang tidak ada sebenarnya, itu justru sebenarnya sudah ada gitu. Jadi hampir sama kemudian bagaimana praktik bisu, kemudian waro, dan kemudian pada masa Jepang dan sebagainya itu muncul gitu, praktik-praktik tentang kehidupan gay atau kehidupan homoseksualitas itu gitu. Nah, lalu berlanjut kemudian yang menarik adalah tentang isu kehidupan gay itu adalah pada tahun 1940-an sampai 1980-an misalnya. Dalam catatan-catatan sejarah, isu gay sebenarnya muncul itu suatu hal yang baru. Baru pada tahun 1960-an istilah gay itu sebenarnya muncul gitu di Indonesia. Pada sebelum itu kita tidak mengenal sebenarnya istilah gay gitu. Hanya ada sebenarnya bagi kita, ini kita mungkin masih ingat bahwa tentang waria gitu misalnya. Pada konteks yang lain, istilahnya mungkin banci, bencong, itu adalah istilah yang digunakan kemudian untuk merendahkan itu para waria tersebut, para kehidupan gay tersebut gitu. Nah, yang menarik adalah kalau pada tahun 1940-an, 60-an sampai 1980-an, orang-orang yang dikategorikan sebagai waria itu adalah orang-orang yang memilih untuk keluar, untuk membuka identitasnya justru pada malam hari. Jadi pada pagi hari sampai sore hari mereka adalah seorang laki-laki gitu. Tapi begitu kemudian malam, mereka adalah menjadi seorang perempuan dalam tanda kutip. Jadi istilahnya mereka itu adalah istilahnya double gitu. Nah, kalau kita perhatikan dengan konteks semacam itu, apa yang terjadi sebenarnya? Ada sebuah perubahan sebenarnya dari cara pandang mereka itu terhadap sisi identitas mereka gitu. Kalau kita perhatikan sebenarnya di Surabaya, di sepanjang Kali Berantas misalnya pada masa-masa tahun 90, 2000, atau kemudian akhir-akhir ini banyak istilah-istilah kemudian yang muncul, misalnya di sekitar Terminal Joyoboyo misalnya, itu ada istilahnya Texas gitu. Nah, Texas ini sebenarnya adalah akronim lain dari terminal lama, terminal apa gitu, saya agak lupa ininya itu. Nah, disinilah sebenarnya kehidupan mereka berkumpul kemudian para waria itu. Tapi kenapa saya menggunakan kata waria akhirnya itu untuk mendefinisikan bahwa mereka memiliki identitas yang double. Jadi pagi mereka sebagai laki-laki, kemudian malam mereka sebagai perempuan. Ini identitasnya yang yang dibuka pada tahun sekitar tahun 1945-an sampai 1980-an, dan kemudian itu berubah dengan sangat drastis. Tapi apa yang kemudian yang terjadi sekarang itu adalah menarik gitu. Ketika konsep waria dulu kemudian waria itu hanya muncul malam hari, tapi yang sekarang adalah ada semacam konteks perilaku biososial gitu, di mana orang-orang kemudian kelompok laki-laki ini menyuntikkan hormon-hormon ke dalam tubuh mereka, kemudian sehingga mereka kemudian dalam konteks paham ini, mohon maaf saya sebenarnya tidak perlu harus minta mohon maaf gitu, tapi mereka memiliki memiliki payudara palsu, kemudian mereka melakukan transplantasi pada kelaminnya, kemudian mereka membuat, dan itu kecenderungan-kecenderungan yang sekarang muncul gitu. Jadi ada kecenderungan bahwa ketika kemudian pada praktik yang lama identitas ini kemudian ditutupi, dan sekarang itu kemudian identitas itu begitu muncul begitu saja gitu.
Nah, ada kecenderungan-kecenderungan itu yang kemudian yang akhirnya saya lihat gitu. Nah, terkait dengan skala yang mereka mainkan, kemudian kita melihat bahwa ada perilaku yang ditunjukkan memang sepanjang hari tentang identitas mereka sebagai seorang perempuan dalam tanda kutip itu bagi gay misalnya. Tapi khususnya bagi lesbian gimana? Saya masih ingat kemudian ada satu mahasiswa saya dulu kemudian melakukan penelitian tentang apa namanya tentang lesbian gitu. Saya masih ingat betul kemudian yang bersangkutan itu datang ke saya dan kemudian menanyakan, saya ingin melakukan penelitian tentang lesbian. Saya tanya, kenapa kamu ingin melakukan penelitian lesbian? Jawabannya sederhana, karena saya lesbi, Pak. Tapi mungkin saya tidak terkejut dengan pengakuan-pengakuan seperti itu, tetapi yang menjadi menarik kemudian akhirnya kami sampai kepada kesimpulan gitu. Kenapa kemudian orang-orang ini berperilaku seksual itu muncul dalam kehidupan mereka gitu. Dan dia memang menunjukkan ke saya gitu di FISIP itu seberapa besar banyak orang di tempat saya bekerja itu orang yang memiliki perilaku itu, apalagi sekarang ada apa namanya ada aplikasi berbasis Grindr misalnya yang bisa digunakan untuk melacak itu kan sangat banyak sekali gitu. Dan kemudian sampai akhirnya salah satu temuan dalam penelitiannya itu ternyata bahwa orientasi seksual di kalangan lesbian itu tidak dimunculkan itu pada praktik-praktik penetrasi seperti hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didapat orang heteroseksual, tapi justru itu pada kepuasan atau intimasinya itu adalah pada praktik atau suara yang dipendengarkan gitu. Nah, itu yang kita lihat tentang praktik-praktik lesbian. Nah, terkait dengan apa namanya dengan TOR yang diminta oleh apa namanya teman-teman kemudian dalam pandangan ini adalah tentang saya harus menjawab tentang apa namanya tentang isu kebebasan akademis gitu. Lagi-lagi sebenarnya memang sungguh sangat disayangkan sebenarnya bahwa isu-isu tentang kebebasan akademis sebenarnya mengkaji tentang LGBT ini pun itu sebenarnya banyak sekali dipotong terutama di kampus dan sebagainya gitu. Ada memang ketakutan dari beberapa pihak bahwa isu-isu ini kemudian itu akan apa namanya akan menyebabkan semacam perilaku yang sangat menular gitu. Saya tidak memiliki tendensi untuk menjelaskan apakah betul bahwa perilaku-perilaku LGBT ini adalah perilaku yang menular karena saya tidak pernah melakukan penelitian tersebut gitu. Itu saya juga harus berhati-hati karena itu ranahnya teman-teman di psikolog ataupun di apa namanya psikiater yang mencoba untuk menjelaskan tentang perilaku itu. Tetapi gambaran kita begini, bahwa tentang perilaku-perilaku apa namanya praktik-praktik tentang LGBT yang ada di Indonesia yang seperti yang saya jelaskan bahwa konsepsi tentang LGBT tersebut sebenarnya adalah konsepsi yang memang telah ada, tetapi saya perlu mengingatkan bahwa saya tidak memiliki satu tendensi bahwa praktik-praktik tersebut adalah praktik-praktik yang apa namanya yang sesuai dengan mekanisme pandangannya sekarang gitu. Artinya gini, saya ingin berbicara bahwa uh, posisi tentang perilaku-perilaku homoseksualitas gitu, itu sebenarnya adalah ada kadang-kadang praktik-praktik yang di masyarakat pada waktu itu menganggap suatu fenomena yang wajar gitu. Contohnya begini, dalam satu literatur ketika saya membaca literatur tentang literatur apa namanya Jawa yang ada kemudian di Keraton Surakarta misalnya, ada satu kecenderungan memang yang terjadi pada praktik-praktik masa lalu adalah ketika seorang laki-laki dan seorang laki-laki itu ketika ingin mengenalkan seksualitas itu justru itu terjadi pada perilaku-perilaku di antara sesama jenis gitu. Istilahnya begini, ada memang suatu literatur, suatu apa namanya kondisi yang menyebabkan bahwa praktik-praktik seksualitas itu tidak pernah diajarkan oleh orang tua. Karena pendidikan seksualitas itu pada masa orang-orang tua kita itu sesuatu yang sangat tabu untuk dibicarakan. Maka pengenalan-pengenalan praktik seksualitas itu justru tidak pernah kemudian itu praktik itu transfer itu dari orang tua kepada anak-anaknya. Justru terjadi itu adalah di teman-teman sebaya gitu. Pada konsep yang lama, ketika saya membaca tentang literatur di Serat Centini itu misalnya gitu,
ada memang praktik-praktik bagaimana kemudian kalau dalam masa sekarang itu disebut pelecehan. Bagaimana kemudian seorang apa namanya anak laki-laki yang lebih besar mencoba untuk melakukan praktik masturbasi gitu. Itu terhadap anak yang jauh lebih kecil daripada usianya, dan praktik semacam itu sempat itu menjadi praktik yang semua orang tahu dan itu tidak dianggap sebagai suatu praktik penyimpangan gitu. Ini harus hati-hati untuk saya untuk apa namanya berstatement tentang ini semua. Nah, praktik-praktik seperti ini itu memang pernah terjadi sebelumnya, dan kemudian karena kemudian ada perubahan-perubahan yang terjadi kemudian dalam masyarakat Indonesia, khususnya melihat tentang fenomena kemudian hak asasi manusia, gerakan apa namanya LGBT yang kemudian cukup kuat di luar tersebut, akhirnya praktik-praktik semacam ini kemudian menjadi isu-isu yang kemudian dianggap melecehkan dan sebagainya. Nah, kalau mengenai tentang konsepsi tentang lesbian, itu memang datanya memang tidak sebegitu banyak tentang apa namanya tentang orang gay misalnya yang ada di Indonesia. Di Indonesia sudah banyak apa namanya sudah banyak ada organisasi resmi itu tentang gay, misalnya adalah Gaya Nusantara di Surabaya, kemudian apa namanya Gaya Celebes di Sulawesi, kemudian itu di beberapa tempat tuh itu banyak gitu. Praktik-praktik seperti itu sudah mulai banyak orang-orang yang mengakui dirinya bahwa diri mereka adalah gay gitu. Harus dibedakan gitu kemudian antara gay dengan waria gitu. Bisa jadi gay itu adalah orang yang kemudian yang berpenampilan menarik, dia seperti laki-laki yang apa yang kita lihat seperti kita semua gitu, tetapi kemudian hanya ada mungkin dia agak sedikit harum, kemudian metroseksual semacam itu dan sebagainya. Mereka orang biasa. Ada kalanya orang-orang yang seperti gay ini pada saatnya nanti itu ada kecenderungan itu mereka kemudian berhenti menjadi gay ketika kemudian mereka harus menikah gitu. Memang ada praktik-praktik semacam itu, jadi mereka tetap kemudian menjadi gay dan tapi kemudian mereka akhirnya berubah setelah kemudian mereka akhirnya meninggalkan kehidupan mereka gitu. Dan ini pun kelompok-kelompok ini memang bisa di apa ya bisa ditemukan banyak motif tentang ini. Ada yang memang karena motifnya adalah orientasi seksual, ada yang motifnya untuk mencari uang, ada yang memang motifnya untuk apa namanya, memang itu adalah kebutuhan atau simbol identifikasi diri mereka gitu. Jadi itu hal yang sangat banyak sekali gitu. Nah, uh, jadi kondisi LGBT di Indonesia itu memang kalau kita lihat sebenarnya, kalau saya berbicara dengan apa namanya Pak Dede gitu, Pak Dede Utomo dari Gaya Nusantara, beliau dulu adalah apa namanya dosen di UNER dan kemudian ketika beliau memproklamirkan dirinya sebagai seorang gay dan kemudian akhirnya beliau menyatakan keluar, saya sering berdiskusi dengan beliau dan beliau mengatakan bahwa memang harus ada orang yang berani untuk melakukan atau menyuarakan tentang posisi itu karena mereka ini adalah kelompok-kelompok yang sebenarnya minoritas gitu. Nah, kalau konteks ini memang dibenturkan dengan agama, itu memang di agama manapun praktik-praktik seperti itu memang tidak akan bisa diterima gitu. Tapi akhirnya yang membuat kemudian antara agama dan kelompok-kelompok seperti itu, kelompok minoritas dan sebagainya tetap berdebat, itu adalah konsep kita sebagai nation states gitu. Nah, konsep kita sebagai negara bangsa itu kan kemudian memungkinkan kita bahwa kelompok-kelompok ini kemudian harus dilindungi. Kenapa mereka harus dilindungi? Karena mereka adalah bagian dari orang Indonesia. Makanya di isu pertama kemudian ketika saya membuka isu ini adalah bahwa ketika kemudian kita ingin bahwa satu-satunya konsepsi tentang apa namanya isu-isu mengenai LGBT ini yang menerobos tentang etnolokalitas itu adalah isu gay tersebut. Karena tidak ada orang menyebut itu adalah gay Jawa, gay Surabaya, gay Makassar, gay Aceh dan sebagainya. Kelompok itu akhirnya di dalam gerakan-gerakan internasional mereka menyebutnya adalah gay Indonesia. Jadi dengan tidak sadar bahwa kehidupan gay itu mengkonstruksikan salah satu apa yang disebut oleh apa namanya Ben Anderson itu tentang konsep komunitas terbayang itu melalui komunitas gay tersebut gitu. Nah, saya dalam posisi yang sulit kemudian untuk menyatakan menyebutkan tentang apa namanya tentang kesalahan berpikir gitu atau kesesatan berpikir mungkin ya maksudnya tentang LGBT gitu. Tapi dalam konteks kemudian kalau saya ditanya apakah kemudian saya setuju dengan LGBT,
sebagai seorang ini saya mengatakan saya tidak setuju dengan LGBT, tetapi ketika ditanyakan apakah kemudian bisa menerima kalau hidup berdampingan dengan mereka, saya mengatakan saya bisa hidup berdampingan dengan mereka gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena konsep itu lagi-lagi kalau kita memperhatikan bahwa dalam konteks momentum masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, negara itu harus menjamin hak-hak masyarakat Indonesia siapapun dia, apakah hak termasuk memilih agama, termasuk kemudian orientasi seksualnya, itu kemudian memang harus dijamin oleh negara sebenarnya. Dan inilah kemudian yang sedang kita kita sedang perdebatkan akhiran ini, sehingga kemudian ketika rancangan tentang ideologi Pancasila misalnya kemudian muncul lagi, dan itu kemudian menimbulkan keresahan-keresahan, dan lagi-lagi kemudian isu-isu seperti ini akhirnya dibungkus dengan isu-isu lahirnya kembali hantu yang selama ini sudah terkubur itu tahun 1965 itu dengan isu komunisnya itu lagi digunakan gitu. Dan saya ingin menekankan bahwa ketika kemudian praktik-praktik LGBT ini kemudian dalam gagasan-gagasan ilmiah pun, ketika kemudian harusnya konsepsi tentang LGBT ini menjadi suatu konsep yang bisa kemudian kita perdebatkan, kemudian bisa kita diskusikan, itu pun kemudian dicurigai sebagai salah satu praktik untuk menyebarluaskan gitu. Artinya saya nggak ingin, ini mungkin kan Anda kemudian di teman-teman di PMII kemudian yang agak dekat dengan kultur NU yang menyelenggarakan, mungkin isu ini agak sedikit aman gitu. Tapi kalau umpamanya di tempat yang lain, saya pikir kita nggak akan bisa berbicara tentang ini gitu. Bahkan itu pun kemudian didiskusikan kemudian di forum-forum, maksudnya di tempat saya bekerja, kemudian di sosiologi, itu pun apakah kemudian ada praktik-praktik atau kebebasan semacam ini yang dimungkinkan gitu untuk berbicara tentang konsep ini gitu. Nah, kalau kemudian saya lihat tentang konsep apa yang terakhir tentang Pride Month itu, apakah kemudian dia merupakan sebuah representasi dari eksistensi? Jadi sebenarnya kalau kita lihat Pride Month itu kan sebenarnya selalu muncul di bulan Juni gitu, karena semacam kekerasan yang pernah terjadi pada tanggal 28 Juni, saya agak lupa itu tahunnya. Tapi ini kan muncul sebagai suatu bentuk apa ya, sebagai bentuk suara bagi orang-orang yang marginal misalnya. Dan isu ini kemudian menjadi cukup kuat lagi sekarang, meskipun di tengah pandemi COVID dan sebagainya, itu pasca kemudian kehidupan Black Lives Matter gitu loh. Kenapa kemudian? Itu isunya rasis. Dan itu hampir sama bahwa kelompok-kelompok semacam ini, kelompok gay dan sebagainya yang ada di Amerika juga mendapatkan perilaku yang sama. Jadi mereka adalah kelompok-kelompok yang didominasi itu oleh kekerasan-kekerasan, dalam tanda kutip adalah kekerasan-kekerasan orang kulit putih yang sering juga itu dilakukan oleh kekerasan oleh kepolisian. Kita tidak bisa menutup diri bahwa di Indonesia pun itu banyak sekali bahwa kasus-kasus kemudian waria itu sering diperas oleh polisi pada suatu masa dan sebagainya, itu sering juga terjadi gitu. Dan ada beberapa kasus yang maksud saya tidak bisa menyebutkan namanya, ada seorang sahabat kami kemudian yang ditangkap dan sekarang dia bermukim di di Jerman, kemudian pada waktu kuliah dulu kemudian dia ditangkap dan kemudian dalam tanda kutip dia harus kemudian melakukan oral seks itu terhadap petugas itu untuk menjamin dia dan kebebasan. Nah, perilaku-perilaku seperti itu kan sebenarnya masih ada dan sering terjadi gitu. Dan ketika saya mengatakan bahwa konsepsi yang muncul kemudian dari gerakan Pride Month ini adalah dia semacam satu gerakan untuk meminta itu pengakuan bahwa mereka itu adalah sebagai salah satu dalam tanda kutip adalah anak yang dilupakan gitu. Jadi mungkin mereka mengatakan saya tidak ingin terlahir sebagai seorang ini, tetapi hasrat saya, dorongan seksual saya itu menyatakan bahwa saya mengidentifikasi diri saya sebagai bagian dari kelompok LGBT ini gitu. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Pride Month, saya pikir apakah kemudian Pride Month itu bisa membesar? Bisa saja gitu. Karena saya pikir bahwa ketika di Inggris salah satunya muncul bahwa sebuah kemudian ada perkawinan antar gay, antar lesbi, kemudian sudah disahkan dan sebagainya, maka memang ada tuntutan-tuntutan semacam itu, dan saya pikir tuntutan-tuntutan semacam itu akan selalu muncul. Pertanyaannya sekarang gitu, apakah kemudian kita setuju dengan tuntutan itu atau kemudian kita melindungi mereka? Itu saja sih sebenarnya sekarang. Saya pikir kita masih akan
25 tahun atau sampai 50 tahun ke depan kita masih akan terjebak dalam isu ini karena kungkungan kita dengan konsep kita dengan orang-orang beragama itu kan sangat sangat kuat sekali dan saya pikir kita sangat sulit untuk lepas dari itu semua karena juga bagian penting dari kemudian dari Pancasila dengan ideologi agama dan sebagainya itu juga menganut itu gitu. Saya pikir perdebatan-perdebatan kita tentang itu akan masih ada gitu. Nah, khusus kemudian bagaimana konsep apakah ada gerakan-gerakan LGBT di Indonesia? Karena cara pandang kita di Indonesia sebenarnya ketika melihat kelompok gay, kelompok lesbian atau LGBT itu selalu melihatnya dalam kacamata yang negatif gitu. Ada persepsi-persepsi bahwa kelompok-kelompok ini pun sebenarnya adalah bisa menjadi kelompok-kelompok yang bisa kemudian menjadi media, menjadi corong kemudian bagaimana menghindari HIV dan AIDS sebenarnya di kelompok-kelompok rentan terhadap risiko penyakit menular itu kan sebenarnya bisa digunakan atau kampanye-kampanye mereka gitu. Tapi kalau kita perhatikan sekarang kecenderungannya memang isu-isu yang mengarah bahwa kemunculan kelompok-kelompok ini dianggap sebagai kemunculan atau ideologi-ideologi baru tentang kelompok komunis dan saya tidak menyalahkan itu semua bahwa begitu kuatnya cara berpikir 32 tahun atau 35 tahun yang ditanamkan oleh Orde Baru kepada orang-orang tua kita itu menghukum mereka sehingga kemudian cara pandang itu akan sangat sangat kuat mengakar bahkan mungkin di antara kelompok-kelompok kita semuanya juga saya pikir itu hal yang masih terjadi. Saya mungkin itu dulu yang bisa saya bicarakan sambil kita berdiskusi gitu. Ya Pak, terima kasih banyak atas penyampaian materinya tadi. Nah, mungkin dari sahabat-sahabatnya ada yang mau bertanya. Untuk yang pengen bertanya, mohon dinyalakan kameranya dan langsungkan pertanyaannya gitu. Atau kalau yang nggak bisa mic-nya rusak ataupun kameranya rusak, monggo diketik gitu di kolom chat. Sebelumnya Pak, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Monggo. Kan LGBT seperti yang tadi Bapak sampaikan itu sudah lama gitu ya Pak di Indonesia, sudah dari zaman dahulu bahkan itu tadi. Mungkin Terus praktik homoseksualitas ya, bukan? Oke. Nah, kenapa sih Pak konstitusi kita, hukum kita itu tidak bikin atau hukum kita itu nggak ada ya untuk melindungi kaum-kaum seperti itu, bahkan kaum seperti itu pun bahkan disamakan gitu dengan orang biasa gitu. Jadi makanya orang-orang seperti itu rentan gitu atau sering terkena pelecehan dari orang-orang kita yang dalam minim edukasi gitu, yang sering melecehkan mereka baik di sosial media ataupun ngeprank seperti Ferdian Paleka gitu. Kenapa sih kita kenapa kita nggak, konstitusi kita kita kan mengakui gitu ada komunitas itu di Indonesia. Kenapa kita nggak bikin hukum khusus gitu dalam konstitusi kita untuk mengatur orang-orang seperti gitu gitu? Kalau saya sih sebenarnya sederhananya gini ya, kalau saya melihat entah kemudian apa yang terjadi diskusi-diskusi kita, kembali lagi bahwa konstitusi kita memang tidak mengatur sebenarnya isu-isu secara spesifik tentang LGBT dan sebagainya. Pertama, isu-isu tentang LGBT tahun 1940 itu belum ada istilah gay itu muncul di Indonesia. Lesbian itu juga belum muncul. Yang ada sebenarnya adalah praktik-praktik itu adalah praktik-praktik drama dan ritual yang seperti yang kita kemukakan di mana namanya dia praktik yang di Waro, kemudian ada di Bisu sebenarnya di Sulawesi. Nah, praktik-praktik itu sebenarnya adalah sudah menjadi bagian dari ritual. Nah, di mana kemudian negara itu kan sebenarnya melindungi itu terhadap itu adalah kekayaan-kekayaan lokal seperti itu gitu. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya negara itu menaruh perhatian itu justru pada kelompok-kelompok masyarakat adat misalnya atau kelompok kemudian kelompok-kelompok ritual-ritual tertentu. Makanya kemudian kalau dulu itu namanya adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kemudian sekarang dimunculkan menjadi kelompok penghayat dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah salah satu pasal yang kemudian yang bisa mengklaim bahwa kelompok-kelompok semacam ini adalah kelompok-kelompok yang rentan atau kelompok-kelompok yang marginal gitu. Maka sebenarnya di beberapa kasus kemudian ketika teman-teman di LIPI itu mencoba untuk memformulasikan kembali yang disebut dengan kelompok rentan itu siapa sih sebenarnya sekarang.
Saya berpikir kemudian, kalau dulu kan kelompok-kelompok rentan itu pada tahun 1906, pada waktu Orde Baru berkuasa, Islam itu juga menjadi kelompok yang sangat rentan sekali. Mungkin Anda masih ingat dengan kasus, pernah membaca kemudian tentang kasus, Tanjung Priok misalnya. Itu adalah bagaimana kemudian kelompok-kelompok Islam itu menjadi kelompok-kelompok yang minoritas karena waktu itu benar militer itu berkuasa. Jadi cara pandang kita itu adalah cara pandang yang diterapkan oleh Orde Baru itu memandang satu hal itu sifatnya militeristik gitu. Makanya kemudian saya itu paling agak gimana-gimana dengan teman-teman di kampus kemudian berpakaian seragam dan sebagainya. Ini konsepsi kita sangat militeristik sekali gitu. Ketika orang berseragam itu adalah konsepsinya sangat militeristik. Nah itu kembali konsep-konsep kemudian LGBT itu kemudian baru muncul pada tahun 19 60 70-an lah itu baru muncul itu dan kemudian sehingga seringkali kita mengatakan bahwa konsep LGBT inilah konsep yang muncul dari barat gitu. Betul saya mengatakan bahwa secara bahasa konsep LGBT itu muncul dari barat dan kemudian ada satu kelompok-kelompok yang ada di Indonesia itu mencoba untuk mencari apakah kemudian konsep LGBT ini kemudian ada dalam masyarakat Indonesia dan akhirnya mencoba dimunculkan gitu. Akhirnya ketemulah dengan konsep bisu, ketemulah dengan konsep gembla atau warok dan sebagainya. Tapi apakah hal ini kemudian menjadi satu penerimaan bahwa itu adalah konsep ini adalah konsep yang berorientasi seksual gitu. Karena ingat bahwa kebanyakan kemudian LGBT itu memandang konsepnya itu adalah konsepnya seksualitas gitu. Tapi bisu kemudian warok dan sebagainya ini adalah memandang itu konsepnya adalah ritual gitu. Contohnya paling sederhana begini. Kalau warok itu dianggap untuk melahirkan konsepsi tentang kejantanan, maka seorang warok itu wajib kemudian untuk tidak berhubungan itu dengan perempuan. Maka kemudian dia memelihara yang namanya gembla. Sama seperti bisu, dia harus menjaga ritualitas bisunya, sehingga dia kemudian tidak boleh berhubungan dengan perempuan. Jadi ada konsep bahwa drama dan ritual pada masa lalu ini adalah justru kemudian untuk mengontrol tentang seksualitas gitu. Tapi yang sekarang LGBT itu muncul itu adalah mencari bahwa ada konsepsi tentang seksualitas yang dimunculkan gitu. Itu yang saya lihat gitu. Oke Pak, terima kasih. Dikarenakan pemateri kedua kita sudah masuk ya, Mas Eri, langsung saja nanti sesi tanya jawabnya kita langsungkan di akhir. Monggo Mas Eri menyampaikan materinya yang melengkapi materi dari Mas Wayan. Monggo Mas Eri. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena telat masuk ke. Gak apa-apa Mas, santai Mas. Saya pikir penjelasan dari Pak Wayan tadi sudah cukup untuk melengkapi pengetahuan kita tentang saya mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di Tor yang kemarin sempat dikirimkan ke saya, terutama yang berkaitan dengan agama, karena saya pikir ada metode tertentu untuk menjelaskan atau melihat nas atau naskah agama yang punya fokus dalam melihat orientasi seksual itu sendiri. Jadi saya mungkin lebih kepada pemahaman saya yang selama ini saya baca dan juga yang saya temukan gitu. Jadi diskusi kali ini saya ingin mengawalinya dengan sebuah pertanyaan yang cukup sederhana dan mungkin cukup umum didengar oleh telinga kita. Jadi apa yang dimaksud dengan seksualitas yang normal dan abnormal itu? Siapa yang berhak mendefinisikan normalitas dan juga abnormalitas itu? Lalu bagaimana standar penilaiannya dalam hubungan seks itu sendiri? Terus bagaimana hubungan seperti apa yang sebenarnya diterima dan diakui masyarakat yang kemudian itu dianggap normal, sedangkan hubungan seks yang di luar itu dianggap menyimpang atau ganjil. Jadi saya di sini lebih
memandang bahwa membicarakan LGBT itu nggak bisa disimplifikasikan dalam bentuk upaya pro ataupun kontra LGBT. Ya, yang perlu dipahami gitu, dalam melihat LGBT itu sendiri. Halo Mas. Halo Mas. Wah, sebenarnya koneksi beliau terganggu ini. Halo Mas. Mas Heri. Maaf tadi agak ada ini. Oh ya, nggak apa-apa Mas. Situasinya ya. Jadi Nggak apa-apa, Mas. sebenarnya homoseksualitas itu adalah wacana dari kedokteran abad 19 gitu. Jadi bagi Foucault yang mendefinisikan pertama kali tentang homoseksual itu ya karena adanya wacana atau relasi kuasa dan pengetahuan dokter abad 19 itu sendiri. Makanya ada muncul yang namanya perversi. Nah, salah satu dari perversi ini adalah homoseksual itu sendiri. Nah, Foucault ini mencoba untuk menelusuri kembali tentang apakah homoseksual ini pernah dikenal, terutamanya di zaman Yunani kuno. Dan ternyata orang-orang di zaman Yunani kuno itu sendiri tidak mengenal konsep homoseksual itu sendiri. Orang-orang Yunani kuno itu lebih apa namanya menganggap bahwa hubungan antar laki-laki itu dianggap sebagai laki-laki dengan laki-laki itu sebagai kewajaran dalam lingkungan dan budaya mereka. Tentu saja ada ketetapan-ketetapan dan juga peraturan-peraturan yang ketat tentang tindakan seksualnya. Misalnya laki-laki yang terhormat memiliki kewajaran atau jika saya tidak menyebutnya privilege, memiliki seorang istri dan melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain, terutama laki-laki lain yang lebih muda. Nah, hal-hal yang diatur di sini adalah seringnya tindakan seks yang dilakukan yang dikaitkan dengan kesehatan dan beberapa perbedaan status antara dua laki-laki dan yang terlibat dalam seks. Di sini maksudnya adalah laki-laki yang statusnya lebih tinggi itu jangan sampai berada dalam posisi yang didominasi secara seksual oleh laki-laki yang statusnya lebih rendah. Jadi saya mulai teringat dengan diskusi saya dengan teman saya ya, terkait seksualitas itu. Pada era kerajaan Nusantara ya mungkin tadi sudah disinggung oleh Pak Wayan bahwa seorang raja itu memiliki kedudukan tinggi dan terhormat punya keistimewaan tersendiri uh, dalam hal berhubungan seksnya. Di luar dia punya istri dan juga selir, dia juga punya simpanan laki-laki untuk berhubungan seks. Gitu. Saya masih belum menemukan kebenaran terkait apakah itu memang benar terjadi di lingkungan kerajaan. Tapi ini cukup menarik dan menjadi sesuatu hal yang mungkin baru bagi saya untuk menelusuri bahwa di lingkungan keraton atau kerajaan itu juga punya pemahaman seksualitasnya sendiri gitu terkait orientasi seksualnya. Jadi apa yang sebenarnya ditelusuri oleh Foucault tentang konsep seksualitas ini terutama di zaman Yunani kuno itu tidak mengenal apa itu homoseksual. Nah, kita baru mengenalnya itu ketika abad 19
ketika dokter-dokter pada zaman itu mengatakan bahwa ada tindakan orientasi seksual yang di luar kenormalan orang itu sendiri. Jadi ini sangat kontradiktif dengan wacana seksual ini yang kemudian membentuk wacana seksualitas dominan dan juga hegemoni pada hari ini yang merupakan itu adalah warisan dari para dokter abad 19. Jadi mungkin bagi saya cara yang paling tepat untuk melakukan pembacaan tentang orientasi seksual itu sendiri adalah dengan melacak bagaimana wacana seksualitas dan orientasi seksual itu sendiri, sehingga apa yang selama ini kita pahami itu sebenarnya adalah bentuk dari relasi kuasa dan juga pengetahuan yang kemudian itu membelah hasrat orientasi seksual antara yang homo dan juga hetero ataupun yang dianggap normal dan juga abnormal. Kemudian itu mengonstruk pemikiran kita itu adalah suatu orientasi seksual yang permanen gitu. Jadi kalau kita merujuk pada wacana kedokteran itu, maka yang terjadi adalah bentuk normalisasi orientasi seksual. Misalnya, kalau kita merujuk pada wacana kedokteran, hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang mungkin itu adalah memiliki suami dianggap normal, meskipun dalam ajaran agama itu dilarang. Tetapi ketika hubungan seks dengan sesama jenis dianggap perversi, menyimpang, atau bahkan dianggap abnormal. Jadi persepsi kita tentang perversi sebagai kelainan atau patologi sosial bahkan telah membukan pemahaman kita atas identitas hari ini. Yang sudah terbentuk tergelincir pada wacana kita bahwa itu bisa dibicarakan dalam konteks politik identitas gitu. Nah, pemahaman yang mendikomikan orientasi seksual hari ini itu menandakan ada simptom orang yang abnormal gitu. Kecenderungan semakin menunjukkan bahwa ada bentuk kelainan seksual permanen pada identitas itu mustahil dilakukan. Gerakan-gerakan LGBT internasional hari ini itu masih mendasari pada wacana kedokteran abad 19 tersebut. Bagaimana kita memahami jika terdapat lingkungan tertentu yang menganggap bahwa hubungan seksual sesama jenis merupakan kewajaran dan lazim yang terjadi di lingkungan mereka? Apa kemudian dasar perjuangan atau pengakuan orientasi seksual yang berbeda yang dilakukan oleh gerakan LGBT itu bisa menjelaskan sepenuhnya konteks historis dan budaya sekaligus pemahaman kita tentang seksualitas dalam lingkungan tertentu. Maka yang perlu kita pahami seperti halnya yang sudah dijelaskan sama Pak Wayan bahwa orientasi seksual kita, pemahaman tentang seksual kita itu juga harus dilihat dari bentuk budaya dan juga sejarah di lingkungan kita sendiri. Gitu. Ini seperti bisa dilihat yang kontekstual meskipun pada akhirnya kita terjebak pada konstruksi yang kita kan sebagai universal banget karena kita selalu memandang pada konsep-konsep barat. Gitu. Nah dari sini kita bisa menganggap bahwa apa yang misalnya apa yang ini dianggap normal bagi orang Jawa itu tentu dianggap normal bagi orang Amerika ataupun negara-negara Eropa. Itu pun sebabnya. Gitu. Nah, tadi Pak sudah menjelaskan bahwa ada tradisi yang ada di Sulawesi, di Bugis, yang Calabaya, pun Pusi. Jadi itu adalah salah satu cara yang kemudian kita bisa pahami bersama. Ada sebuah konteks di mana bahwa masyarakat kita itu memang ya wajar-wajar aja atau ya biasa-biasa aja ketika mendengar atau melihat praktek itu. Apakah masyarakat Bugis mengenal dan seksual disampaikan oleh para intelektual barat kita pasti memiliki pemahaman diri terkait apa itu seksualitas gender gitu. Jadi saya sedikit menambahkan bagaimana kemudian contoh sedikit selain yang dijelaskan sama Pak Wayan tadi. Saya ingin mencoba menjelaskan terkait penelitian dari Josh Clauda yang meneliti tentang heteronormalisasi di dunia Islam
Jadi Claudia ini berpijak pada konsepnya si Foucault tadi yang dalam melihat fenomena yang terjadi di dunia Islam. Penelitiannya membawa meski di dalam dunia Islam melarang anak, tetapi dalam pemahaman Islam tidak mengenal konsep homoseksual. Yang menarik adalah bahwa orang seksual di dunia Islam itu tidak ditemukan sebagai ungkapan hasrat seksual tersebut dianggap sebagai abnormal gitu. Konsep homoseksual bersamaan dengan perasaan homofobia di dunia timur, orang Eropa yang dikenalkan oleh orang-orang Eropa di dunia belahan timur gitu. Yang itu adalah masuk pada masa kolonialisme. Jadi pengamatan orang Eropa terhadap dunia timur, khususnya adalah Islam, diekspresikan secara jijik dan persepsi mereka kelewat permis terhadap homoerotisme dalam pergaulan antara laki-laki. Jus Claudia juga mengangkat hal yang unik lagi ketika dia melihat bahwa ada sebuah peristiwa hukuman gantung oleh 2 remaja laki-laki yang melakukan seks anal di Iran pada tahun 2005. Peristiwa itu sangat direspon oleh media dunia hingga organisasi LGBT internasional juga HAM, yang kemudian itu mengecam bahwasanya tindakan yang dilakukan atau hukuman yang diberikan itu merupakan bentuk kekerasan dan juga kekejaman terhadap gay. Namun apakah kedua laki-laki tersebut adalah gay? Apakah orang yang melakukan seks anal itu mengakhirinya sebagai gay? Menariknya, menurut pengakuan mereka sendiri, hubungan intim antara laki-laki di lingkungan mereka itu ya wajar. Bahkan itu tidak memosisikan diri bagian dari kelompok minoritas yang dibawa oleh kaum LGBT itu tidak sepenuhnya bisa menangkap realitas di Iran itu sendiri atau terjadi peristiwa itu. Jadi perlu kiranya kita itu harus melihat konteks sosial bahwa budaya dan juga sejarah lingkungan kita sendiri untuk melihat fenomena LGBT itu sendiri gitu loh. Bahwa kita tidak hanya menyederhanakan apa yang sedang dipahami oleh orang barat terkait orientasi seksual, bahwa kita juga memahami konsep seksualitas itu sendiri gitu. Jadi pemahaman saya terkait LGBT sendiri sebagai dalam sebuah narasi yang kemudian saya menganggap ada sebuah pluralitas atau kompleksitas yang perlu kita pahami bersama gitu. Tanpa kita itu berkaca pada konsep-konsep barat yang kemudian itu sangat mengaburkan, bagi saya sangat mengaburkan dan mengabaikan tentang pluralitas di suatu lingkungan itu sendiri. Di sebuah dusun yang kebetulan terlibat dalam satu forum yang sama itu, dia adalah seorang warga negara Filipina, warga Filipina yang kemudian datang ke wilayah tersebut untuk belajar bersama tentang apa itu inklusi gitu. Pertama kali saya bertemu dengan dia, ada pandangan yang cukup membuat saya itu berpikiran kok ada yang aneh dengan orang ini gitu. Representasi saya yang pertama kali saya tangkap tentang dirinya, tentang warga negara Filipina ini, pakaian dan juga perilakunya itu cukup berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Saya tidak berani menanyakan bahwasanya dia itu apakah laki-laki ataukah perempuan atau bahkan di luar gender tersebut. Tapi karena rasa penasaran itu, saya tidak berani menanyakan secara langsung gitu loh. Sampai akhirnya saya itu memberanikan diri untuk menanyakan apa identitas sebenarnya orientasi seksual
si warga negara Filipina ini. Ya, di luar dugaan saya, pertanyaan saya itu jawab dengan sangat mudah dan sangat buka. Yang selama ini saya pikirkan kan sangat tabu sekali ketika saya harus bertanya apa identitas atau orientasi seksual seseorang gitu loh. Jadi dengan mudahnya atau dengan gampangnya si warga negara Filipina ini menjawab pertanyaan saya itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah warga negara Filipina ini merasa dirinya itu minoritas? Dalam narasi besarnya kita menganggap bahwa ini waria itu adalah orientasi seksual atau gender ketiga selain laki-laki dan perempuan gitu. Tapi apakah benar di dalam misalnya kita di dalam suatu organisasi waria tidak ada bentuk marginalisasi tersendiri di dalam komunitas itu gitu. Apakah pemahaman kita yang selama ini memandang bahwasanya waria itu sangat terpinggirkan dalam ruang lingkup yang lebih luas itu juga tidak ada penindasan atau keterpinggiran tersendiri di dalam komunitas waria itu gitu. Ada beberapa hal yang cukup unik yang saya temukan ketika pernah membaca terkait salah satu pondok pesantren yang ada di Kota Gede, namanya Pondok Pesantren Al-Falah gitu. Dan juga komunitas kebaya yang diasuh oleh Mami Vina kalau saya nggak lupa. Jadi Mami Vina ini salah satu waria yang kemudian posisinya itu dianggap paling elit di dalam komunitas tersebut. Di dalam narasi kita dalam akademik meyakini bahwa waria itu adalah orang yang terpinggirkan, tapi di dalam komunitas waria itu sendiri ada keterpinggiran waria lain itu. Jadi Mami Vina ini tidak lagi dianggap sebagai waria, tapi dia dianggap sebagai seorang ibu, seorang perempuan seperti biasanya gitu loh. Tidak seperti perempuan atau waria-waria lain yang harus bergelut dengan identitasnya. Dia harus menghadapi diskriminasi, harus menghadapi stereotip dari masyarakat sekitar. Meskipun Mami Vina juga pernah mengalami hal yang sama, tapi bentuk diskriminasinya itu sangat tidak setara gitu loh. Jadi waria-waria yang ada di dalam komunitas tersebut itu tidak hanya mengalami penindasan secara gender, tapi juga bisa kita katakan sebagai penindasan secara kelas gitu loh. Ada waria tertentu yang terpinggirkan, ada waria tertentu juga yang dia itu bisa status sosialnya itu bisa naik gitu loh. Tergantung pada posisi dirinya ketika merepresentasikan kepada orang lain. Jadi saya anggap waria ini adalah salah satu identitas subaltern yang sangat sulit untuk kita wakilkan gitu. Jadi ada patahan-patahan atau suara yang mungkin tidak kita bisa dengar gitu loh. Jadi yang mesti kita lakukan adalah mendengarkan suara waria itu sendiri dengan melibatkan memberikan porsi yang setara kepada waria untuk menjelaskan dirinya sendiri gitu. Jadi ketika saya ngomongin tentang waria ini juga belum tentu merepresentasikan waria itu sendiri gitu. Bahkan ketika kita membicarakan tentang LGBT hari ini, saya pikir ini belum tentu merepresentasikan apa yang selama ini dihadapi oleh orang-orang LGBT gitu. Apakah benar orang-orang LGBT itu ingin diakui orientasi seksualnya atau bahkan ketika ada sebuah diskusi seperti ini mereka itu merasa terbebani gitu. Kenapa sih harus ada diskusi seperti ini padahal kita juga di lingkungan kita sekitar hal-hal semacam ini tuh ya biasa gitu loh. Kita bisa memahami bahwasanya di lingkungan tertentu hubungan antara laki-laki dengan laki-laki misalnya ya tidak lagi dianggap sebagai hal yang tidak lazim gitu. Ketika kita ambil contoh beginilah, ketika kita punya teman itu laki-laki dan laki-laki, dia sering bareng jalan kemana-mana bareng. Kita
menerka-nerka orang ini kok kemana-mana bareng kok seperti punya hubungan yang cukup intim loh. Apakah mereka ini gay atau mereka ini ya hanya apakah mereka hanya sekedar sahabat atau mereka hanya sesekali punya hubungan yang cukup intim ketika bersahabat itu. Jadi ketika pertanyaan itu muncul, mungkin dalam pikiran kita sebenarnya kita nggak perlu untuk mendefinisikan apa yang sedang mereka lakukan atau apa yang sedang perilaku mereka sebenarnya. Gitu. Malah ketika kita ingin membekukan atau menunjuk mengatakan bahwasanya oh orang ini gay ya, orang ini lesbi ya, itu malah mengukuhkan apa yang selama ini sudah dianggap atau sudah dirumuskan atau diciptakan oleh para dokter pada abad 19 itu sendiri, bahwa ada yang namanya seksualitas yang normal dan juga abnormal, atau ada yang pembelahan antara orientasi seksual yang homo dan juga hetero. Jadi persoalan kita terkait tentang LGBT atau lebih skupnya lebih lebih kita sempitkan kepada waria, kita tidak bisa melihatnya dari narasi yang paling besar, tapi kita juga harus mendengar bagaimana kemudian waria itu merepresentasikan dirinya, membicarakan dirinya sendiri menjadi seorang subjek yang kemudian bisa terangkat atau memiliki akses yang sama gitu. Nah, kembali pada kasus waria yang tadi saya jelaskan bahwasanya ada komunitas kebaya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit apa yang tengah terjadi pada waria yang masuk dalam anggota pondok pesantren di Al-Falah di Kota Gede. Jadi ada pandangan yang cukup menarik ketika melihat waria di pondok pesantren tersebut. Dari beberapa waria yang masuk dalam anggota pondok pesantren itu, ketika dia berhadapan dengan Tuhan, mereka mengaku dirinya itu sebagai seorang laki-laki. Jadi nggak semua waria yang ada di dalam pondok pesantren itu ketika berhadapan dengan Tuhan hakikatnya adalah perempuan, tapi ada juga yang masih menunjukkan identitas dirinya itu adalah laki-laki. Tapi ketika dia melakukan berada dalam relasi sosial atau bermasyarakat, mereka waria. Jadi ada semacam ambivalensi diri atau pergulatan identitas di dalam diri waria itu sendiri yang tidak mungkin bisa kita jelaskan, yang tidak mungkin bisa kita sampaikan gitu loh. Nah, mereka inilah yang kemudian harus kita kasih porsi yang setara untuk diberikan waktu untuk merepresentasikan bahwa mereka itu tidak hanya mendapatkan stigma atau eksklusi sosial di ranah umum atau masyarakat, tapi juga terkadang pada titik tertentu mereka juga mengalami eksklusi atau marginalisasi di dalam komunitas yang mereka ikuti. Ya mungkin itu sih yang karena saya tidak bisa begitu banyak menjawab pertanyaan yang ada di Tor, dan penjelasan Pak Wayan cukup memberikan pengetahuan yang baru juga pada saya. Ya mungkin itu aja dulu Mas terkait pembacaan saya terkait LGBT dan juga spesifikasinya terhadap waria itu sendiri. Mungkin kita lebih baik berdialog aja biar saya nggak terkesan monolog gitu. Ya Mas, terima kasih banyak untuk tadi penyampaian materinya dari Mas Heri. Nah, mungkin dari sahabat-sahabati ini bisa bertanya mengenai materi tadi yang disampaikan mungkin kurang jelas ataupun ada yang pengen diketahui lagi, monggo. Dan monggo kalau yang mau bertanya tolong dinyalakan videonya gitu, karena pemateri pun nyalain videonya kan nggak enak gitu loh kalau yang nanya nggak nyalain videonya. Monggo. Ya bisa juga diketik kalau nggak bisa mic-nya error ataupun kameranya error. Monggo.
Ya silahkan Mbak Puput diketik saja pertanyaannya kalau error atau lagi nggak pengen ngomong. Ya, Mbak Puput bertanya, eh, kita kan mengetahui bahwa LGBT itu memang tidak dibenarkan di setiap agama. Akan tetapi, walaupun sudah dilarang di agama manapun, ya realitasnya mereka tetap ada dan mereka juga manusia. Untuk kita sebagai manusia yang beragama, apakah bersimpati terhadap kaum LGBT merupakan hal yang salah? Monggo Mas Heri dan Mas Wayan untuk dijawab. Mungkin Mas Eri dulu deh kayaknya. Mas Eri dulu aktif di PMII atau gimana? Kalau saya aktifnya karena berbeda, ini jawabannya tentu akan berbeda gitu intinya. Saya malah bingung Pak kalau mau kata ini bagaimana posisi PMI ini. Saya juga PMI soalnya. Oh, betul. Ya mungkin begini ya, saya itu terkadang agak kebingungan kalau disuruh menjawab bagaimana kita sebagai orang beragama menyikapi LGBT. Saya memandang LGBT itu ya sebagai manusia aja. Terlepas dia itu beragama, kita beragama apa ya mereka punya hak untuk hidup. Bahkan pondok pesantren Al-Falah itu mereka juga belajar mengaji, waria itu juga belajar mengaji. Apa iya kita harus membatasi mereka itu untuk tidak mengenal Tuhannya gitu loh. Apa iya kita melarang mereka itu untuk tidak mempelajari nilai-nilai agama gitu. Ya saya menganggap apa namanya orang-orang LGBT ataupun waria itu ya manusia gitu aja, nggak perlu saya pakai naskah-naskah atau fikih-fikih tertentu tentang sikap saya sebagai orang beragama gitu. Jadi mungkin saya akan melepas identitas keagamaan saya ketika harus berhadapan dengan waria gitu loh. Jadi kalau saya kalau di apa namanya tradisi Sunni itu kan apa ya istilahnya itu ada minan nas, hablum minallah, hablum minal alam ya. Ya kita sebagai manusia juga harus berhubungan dengan manusia tanpa perlu memandang apa identitasnya gitu loh. Ya kita nggak perlu menyalahkan diri kita atau apa namanya harus bersikap apakah saya salah ya ketika harus apa namanya mendukung istilahnya jangan mendukung ya nggak mendukung nggak mengakui tapi ya memberikan tempat yang setara lah dengan setara dengan manusia yang lain gitu loh. Mungkin Pak Wayan yang lebih berpengalaman lah. Aduh. Kalau saya gini ya, maksudnya ini pertanyaan yang saya selalu kesulitan untuk menjawab pertanyaan begini. Tapi gini ya, maksudnya saya selalu menekankan kalau untuk menjawab persoalan yang rata-rata tentang agama itu saya sangat hati-hati menjawabnya gitu. Bukan karena saya takut gitu, karena terus terang jujur saja saya merasa saya orang yang mungkin orang yang paling bodoh gitu tentang agama, sehingga saya sulit untuk bisa apa namanya menjelaskan kalau dalam konteks agama. Tapi kalau saya sih prinsipnya gini, ini prinsip saya ya. Saya selalu konteks saya beragama itu adalah ke atas. Saya hanya memikirkan bahwa realitas saya apa yang harus saya lakukan itu saya lakukan.
kemudian konteks ke samping itu horizontal, saya selalu berpikirnya gini, ya belum tentu gitu. Orang yang kita kemudian anggap itu orang yang paling berdosa sekalipun, itu apa namanya, orang yang paling hina gitu di mata Tuhan. Itu ya saya pikir gitu. Karena saya khawatir gitu. Selama ini kita melihat orang dengan perilaku yang sangat luar biasa, ternyata korupsi juga gitu. Orang sering ngomong agama kemana-mana, terus ternyata juga intinya juga begitu gitu. Jadi saya sangat khawatir untuk ngomong itu. Tapi pertanyaan Mbak Puput ini sebenarnya menarik gitu. Tapi saya akan mengatakan begini. Dari awal pandangan saya ketika saya ditanya apakah setuju itu tentang LGBT, saya mengatakan saya tidak setuju dengan LGBT. Tapi kalau dikatakan apakah bisa menerima, saya bisa menerima. Itu dua hal yang berbeda. Artinya gini, saya masih melihat bahwa realitas tentang hubungan hubungan seksualitas itu, meskipun sekarang memang kita tidak bisa mengatakan memungkiri bahwa hubungan seksualitas sudah terjadi di luar ranah agama dan sebagainya, tapi saya mengatakan bahwa salah satu fungsi untuk melakukan fungsi reproduksi itu adalah untuk melanjutkan kehidupan ataupun melestarikan manusia di bumi ini gitu. Jadi saya masih melihat itu, tetapi ada memang orang-orang yang memang bisa itu adalah memilih jalannya gitu. Tapi saya tidak akan menganjurkan bahwa orang-orang itu kita akan melakukan kekerasan terhadap itu karena itu juga sudah melanggar gitu. Saya juga kadang-kadang ini ambillah salah satu contohnya, kemudian ketika kemudian di dalam ritual agama saya sendiri, saya sering sekali melihat di ritual agama saya itu ada yang bersembahyang dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C. Saya sampai sekarang ini di keluarga saya juga gitu, saya tidak pernah memberikan mereka, paling cuma mencibirnya kok sembahyangnya aneh gitu ya gitu. Maksudnya ya udah ini mungkin bukan dari ini, tapi kami tidak pernah mengklaim bahwa yang saya lakukan itu adalah paling benar gitu. Belum tentu kemudian yang saya lakukan itu benar gitu. Nah ini karena saya menganggap diri saya tidak tahu apa-apa, jadi saya berusaha untuk mendekati dengan segala sesuatu yang saya punya. Itu aja. Konsepnya gitu sih gitu. Mungkin itu bisa ya. Saya minta maaf ya Mbak Puput, ini kalau menjawab pertanyaan itu saya betul-betul harus memikirkan ulang apakah pertanyaan saya itu apapun jawaban saya akan tepat untuk menjawab itu, karena saya sendiri agak sulit untuk menjawab itu gitu. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Cukup membantu kata Mbak Puput jawabannya. Ya monggo sahabat-sahabat yang lain untuk bertanya. Mungkin saya menambahkan dulu deh dari pertanyaan Mbak Puput. Sedikit yang saya tahu ya, memang dalam agama Islam itu melarang adanya LGBT, bahkan kaum Sodom di zamannya Nabi Lut pun terkena azab karena melakukan itu. Tapi lagi-lagi kita sebagai umat Islam harus dan wajib gitu memanusiakan manusia yang lain gitu. Ya walaupun perilaku mereka seperti itu, yang kita harus benci itu perilakunya, orientasi mereka, bukan orang-orangnya. Orang-orangnya tetap harus kita rangkul, harus kita ajak main, harus kita ngobrol baik-baik gitu, nggak boleh dihina, dicaci maki, apalagi sampai di prank gitu ya sama kayak Ferdian Paleka, itu tetap nggak boleh gitu, walaupun mereka salah kelakuannya, tapi tetap kita harus memperlakukan orang-orang itu seperti manusia gitu, jangan menganggap mereka manusia kelas 2 lah ataupun manusia rendahan, tetap harus memanusiakan manusia. Itu sih yang tambahan dari saya. Monggo yang lain sahabat-sahabati kalau mau bertanya lewat chat ataupun bertanya langsung. Cek. Halo. Monggo Mas Satria. Ya, saya juga mau bertanya dari apa yang dipaparkan oleh Pak Wayan sama Mas Eri tadi ya. Cukup menarik. Yang membuat saya terpantik itu bagaimana pemaparannya ini. Kan kita mencoba hari ini melihat dari wacana diskursus tentang LGBT ini sebagai narasi yang
bukan untuk menolak atau mendukung secara bukan hitam putih kita mencoba melihatnya di sini sebagai PMI mengadakan acara ini, tapi kita mencoba melihat narasi ini secara apa ya, dengan menggunakan perspektif atau pandangan ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, yang saya menangkap bahwa Pak Wayan tadi di awal mengatakan dengan mencoba menjelaskannya dengan konsep etnolokalitas, yaitu tentang bagaimana diskursus tentang ya homoseksual ya, tentang misalnya perilaku-perilaku yang mengarah kepada seksual yang sejenis, yang dalam hal ini itu sudah terjadi sebenarnya semenjak dahulu kala, mulai dari konsep Nusantara itu sendiri. Nah, tapi ini menerobos konsep LGBT yang narasi hari ini semakin berkembang, yang sebenarnya bisa dikatakan itu bisa dari konsep luar gitu. Nah, ibarat kata saya menganalogikan kita punya cita rasa sendiri terhadap perilaku yang dalam hal ini kita kenal hari ini gay atau lesbian. Kita punya uh, apa ya? Punya versi sendirilah di negara kita ini gitu, di Indonesia atau di Nusantara itu sendiri. Seperti yang ada di Papua misalnya, yang tadi dikatakan juga di Sulawesi, lalu juga yang ada di Jawa Timur itu sendiri. Nah, begitu juga Mas Eri juga mencoba membawa kita di awal tadi tentang dari konteks masyarakat Yunani gitu. Pada mulai mencoba menjelaskan bahwa konsep tentang hubungan seksual ini, seksualitas ini, yang abnormalitas atau yang normal itu, masyarakat Yunani dulu juga menganggap itu sesuatu yang biasa. Nah, saya juga melihat ini ada kesamaan, mungkin bisa dikoreksi jika saya salah menginterpretasikannya. Ada kondisi melihat yang sama. Apakah mungkin kemudian terjadi perubahan makna dalam diskursus, misalnya kalau kita di Indonesia adalah waria dengan konsep LGBT hari ini, perubahan makna transformasi sosial itu diakibatkan misalnya eh, apa ya, eh, diakibatkan oleh munculnya masuknya budaya-budaya yang bukan dari negara kita, atau misalnya katakan budaya impor gitu ke negara kita. Apakah bisa demikian kita ambil kesimpulannya, sehingga wacana apa ya, sehingga konsep, kan kita merujuk atau modernitas itu kan kita harus segala sesuatu merujuk ke dunia barat gitu. Kemudian apakah ini salah satu implikasinya kemudian konsep waria itu mengalami perubahan gitu, perubahan makna. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya juga punya pengalaman kemarin di semester 3 itu mencoba melakukan mini riset gitu ya di Pondok Pesantren Luhur Kota Malang, yaitu tentang perilaku homoseksual di kalangan pesantren, yaitu santri-santri gitu. Nah, kami mencoba melihat sebenarnya hubungan tingkat pendidikan seksualitas dengan perilaku seksual gitu. Ternyata dari responden yang kami ambil, hasilnya tidak ada korelasi signifikan, karena kami mencoba mengkritisi kitab Qurratul Uyun begitu, Mas dan Pak gitu. Kitab Qurratul Uyun yang mana dalam konsep dalam komunitas Islam, kitab Qurratul Uyun itu sebagai suatu cara untuk mempelajari seksualitas gitu dalam dalam ajaran kita. Nah, ternyata tidak ada hubungan signifikan gitu. Malah kan kita juga melihat di fenomena di pesantren itu ada konsep adik-adikan, kakak-kakaan, yang misalnya itu adalah kalau bisa kita menggunakan kacamata yang hari ini katakan itu sebagai penyimpangan seksual, itu dikatakan penyimpangan. Tapi pas saat kita mengkonfirmasi ke mereka, ke para kiai atau ke para pengajarnya atau kepada santri-santri sendiri, menganggap itu hal yang biasa. Nah, bagaimana Pak dan Mas Eri melihat yang tadi gitu, ya misalnya yang di masyarakat pesantren ini? Sekian dari saya. Terima kasih. Silahkan Pak Wayan, Mas Heri menjawab pertanyaan dari Mas Satria. Oke, mungkin saya dulu sedikit, saya agak tertarik sebenarnya dengan ide kedua itu, cuman saya belum tahu Mas Satria tadi tidak menjelaskan tentang metodologinya, kemudian tapi temuannya agak menarik gitu. Mungkin nanti sebentar setelah itu kita diskusi lagi. Tapi gini, Mas, saya sepakat dengan isu yang pertanyaan yang pertama, Mas, tentang apa namanya, tentang apa dalam tanda kutip kemudian budaya impor dan sebagainya. Lagi-lagi begini sebenarnya, saya sepakat bahwa ada perubahan
yang sangat drastis pada tahun 1945-an, 1960, 1970, dan kemudian pada saat sekarang ini tentang apa yang kita yang kita anggap tentang bagaimana transformasi gay, kemudian warida dan hubungan-hubungan homoseksualitas itu terjadi dalam konteks masyarakat Indonesia gitu. Saya jadi baru saja teringat gitu. Kemudian sebenarnya media massa itu memiliki peran yang sangat besar, itu membuka keran itu tentang proses dialogis mengenai konsepsi hubungan-hubungan seksualitas, dalam hal ini adalah hubungan homoseksualitas gitu. Pada tahun 1981 itu bulan April tanggal 19 itu ada satu peristiwa yang sangat mengguncang sebenarnya terjadi di Indonesia, adalah perkawinan sejenis di Jakarta pada saat itu, dimuat di majalah Liberty. Saya nggak tahu apakah majalah Liberty itu masih ada sampai sekarang, tapi majalah Liberty ini mengundang sekitar 120 orang undangan, ada perkawinan lesbian, kemudian saya agak lupa namanya, Jesse dan Bonnie kalau nggak salah. Josie ya, saya agak lupa kira-kira, mungkin Anda bisa. Nah, Josie ini kemudian telah diperiksa sekitar 75% hormonnya itu adalah laki-laki dan 25%-nya hormonnya adalah perempuan. Pada waktu itu, pada tahun 1980-an ketika ini mengundang 120 undangan pada waktu di Jakarta, diadakan di hotel mewah dengan makanan yang sangat enak dan sebagainya. Ini suatu hal yang luar biasa bagi saya, bagaimana kemudian perkawinan sejenis yang tidak resmi ini kemudian ada di Indonesia, dan itu cukup menariknya adalah karena kemudian itu bisa dimuat di harian seperti Liberty yang kemudian yang memiliki jumlah pembaca yang cukup banyak pada waktu itu. Nah, ini menunjukkan salah satu kecenderungan bahwa kemudian media massa itu ternyata membuka keran itu terhadap diskursus semacam ini gitu. Pada edisi-edisi sebelumnya, kalau Anda perhatikan di majalah-majalah Tempo misalnya, atau di surat kabar yang ada membuka rubrik-rubrik psikologi, mungkin sampai sekarang masih ada ya itu. Nah, itu ada satu ruang konsultasi itu yang isinya itu adalah kebanyakan itu tentang perilaku seksualitas pada masa itu. Dan ini kemudian sehingga perilaku ini itu menyebabkan ketika orang membaca, orang akhirnya membatin dalam diri sendiri bahwa saya ternyata di dunia ini tidak sendiri gitu. Ketika saya menyatakan saya di dunia ini tidak sendiri, bahwa ada identifikasi sedemikian rupa kemudian di banyak orang, dan kemudian orang-orang ini kemudian mengiyakan pendapat-pendapat seperti ini, jadilah kemudian isu-isu tentang gay itu kemudian masuk gitu. Nah, pada masanya ketika saya ingat kemudian di pertanyaan pertama tadi kemudian Mas Eri sempat menyinggung di istana, saya bisa mengatakan kemudian di Serat Centini misalnya, ataupun di beberapa literatur kuno mulai dari Lontar dan sebagainya, itu memang ada sebuah kecenderungan bahwa istana itu semacam membuka ruang bahwa ada hubungan-hubungan aseksualitas itu mendapatkan tempat yang sangat menarik gitu dalam diskusi-diskusi. Istana itu ibarat dia punya tembok, di tembok ini kemudian segala sesuatu itu tidak bisa dibicarakan gitu. Di istana ini isu-isu tentang itu tidak pernah keluar dari tembok itu. Nah, bagaimana isu-isu ini kemudian keluar tembok istana, itu biasanya dibawa oleh misionaris, dibawa oleh pedagang, dibawa oleh orang. Jadi cerita-cerita ini kemudian menjadi keluar dari tembok. Padahal sebenarnya kalau kita lihat bahwa di istana ini isu tersebut sangat tertutup gitu. Nah, kemudian bagaimana kemudian isu itu menjadi tidak terlalu banyak dibicarakan, karena itu lagi-lagi isu itu terkait dengan, ada contohnya adalah transformasi kekuasaan. Saya lupa namanya, tapi mungkin sebagian di antara Anda pernah mendengar bahwa ada seorang pangeran yang kemudian raja yang ketika meninggal, kemudian dia ketika meninggalnya itu akhirnya dari penisnya itu kemudian keluar cahaya putih, cairan putih dan sebagainya, dan kemudian ini akhirnya sama pangeran
X gitu, saya agak lupa namanya, kemudian diambil, dijilat, dan kemudian dia akan menjadi raja. Terminologi ini dianggap sebagai transformasi kekuasaan. Saya agak lupa namanya, entah pangeran, saya agak lupa ya, tapi maksudnya itu pernah ada. Transformasi ini dibawa sedemikian rupa bahwa transformasi kemudian seksual ini dianggap sangat identik dengan kekuasaan gitu. Itu ada dalam salah satu literatur Jawa gitu. Mungkin nanti coba saya akan searching ketika saya selesai sesi ini sebentar. Nah, artinya apa? Artinya bahwa isu-isu tentang homoseksualitas ini sebenarnya ada dalam ini, dan itu transformasi kekuasaan itu selalu mengkait gitu. Nah, bagaimana kemudian media massa dengan pengaruh dengan konteks globalisasinya ini kemudian masuk dan kemudian dia menyebarkan. Maka ada kemudian ada sebuah kecenderungan bahwa para antropolog di zaman saya atau ini kemudian itu mencoba untuk masuk untuk melihat ada nggak istilahnya pembenaran dalam tanda kutip untuk melihat bahwa ada praktik-praktik seksualitas semacam ini yang terjadi. Maka kemudian kita berusaha untuk mencari, oh ternyata ada bisu, ternyata ada warung, oh berarti sudah benar ya, ternyata benar di masa lalu. Penjelasan saya sebenarnya bukan cukup untuk mengatakan bahwa praktik ini semacam ada, tapi saya ingin menjelaskan bahwa pada praktik masa lalu, hubungan-hubungan homoseksualitas ini selalu dibingkai, lebih banyak dibingkai itu dengan konsepsi drama dan ritual. Sehingga kemudian ini tidak muncul sebagai isu seksualitasnya tidak muncul ke permukaan gitu. Tapi isu seksualitasnya dia selalu tertutup dalam suatu simbol-simbol ritual, simbol-simbol kepercayaan atau simbol-simbol agama dalam tanda kutip, sehingga ini tidak muncul gitu. Mungkin satu hal yang paling menarik yang bisa dilihat adalah bagaimana konsep tentang Kama Sutra misalnya. Itu adalah konsep tentang hubungan seksual dilihat di dunia itu adalah tentang hubungan seksualitas, macam-macam hubungan seksualitas. Padahal sebenarnya di Kama Sutra itu ada menyinggung tentang menjadi kewajiban menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik. Itu tidak pernah dibicarakan gitu. Tapi munculnya adalah isu seksualitas ini. Nah, itu tadi yang saya katakan kemudian di media massa kita, kemudian media massa ini ikut menyumbang itu tentang dialog-dialog semacam ini melalui rubrik-rubrik tersebut, dan kemudian ini semakin membesar-besar sehingga istilah gay itu kemudian masuk ke dalam informasi kita, kemudian masuk dalam kamus kita, dan kemudian itu menjadi bagian dari kamus baru dalam tata bahasa Indonesia. Tapi ingat begini, bahwa pada masa-masa sebelumnya, ketika masa-masa 1945 atau sebelumnya, tidak ada pernah satupun itu ada informasi yang mengatakan bahwa hubungan seksualitas ini muncul dari hubungan antara seorang laki-laki Indonesia atau Nusantara ini dengan laki-laki dari luar negeri, misalnya dari Barat gitu. Itu tidak pernah ada laporan-laporan. Kita justru dalam tanda kutip kalah atau tertinggal itu 20 tahun lamanya itu dari Thailand yang mengungkapkan sisi-sisi tentang hubungan-hubungan homoseksualitas itu begitu terbuka sehingga mereka kemudian mengatakan perlu atau mengklaim adanya jenis kelamin ketiga itu dalam dalam konteks kewarganegaraan kita. Kita nggak punya itu gitu. Itu mungkin yang saya bisa jawab yang pertanyaan dari Mas Satria. Kemudian yang kedua, Mas Satria, itu tadi tentang saya agak sedikit kurang menangkap esensinya gimana itu tidak gimana Mas Satria? Ya, jadi itu Pak, kan saya coba waktu di pelajaran metode kuantitatif ya. Kita mencoba ya di 5 orang itu kita mencoba mengangkat isu eksklusi sosial. Nah, itu di kelompok pesantren. Yang kita analisis adalah tentang perilaku seksualnya. Nah, yang kita baca di literatur sebelumnya penunjang itu bahwa ada perilaku-perilaku seksual yang tapi di masyarakat kita anggap itu suatu kewajaran. Nah, itu memantik pertanyaan kami dong terkait kenapa hal itu bisa diwajarkan gitu kemudian. Bagaimana mereka pendidikan seksual padahal mereka punya pegangan yaitu kitab Krotul Uyun itu tadi untuk sebagai pegangan seksual mereka. Apakah itu tidak dijelaskan? Nah, makanya kami mencoba menggali cari tahu tentang bagaimana efektivitas gitu pengajarannya atau ngaji kitab Krotul Uyun itu dengan tingkat pengetahuan seksualitas para santriwanwati gitu. Dia santriwanwati di pondok pesantren itu. Ternyata yang kita temukan ya tidak berbanding lurus gitu, semakin efektif yaitunya pendidikan pengajaran ngaji kitabnya dan pengetahuan seksual mereka juga tidak. Nah, kemudian kami mencurigai gitu, sebenarnya ingin mempertanyakan lebih jauh tentang hal-hal ini karena kita terkungkung oleh
apa ya, waktu itu corona juga akhirnya kita harus merubah mekanisme, lalu juga pertanyaan-pertanyaan yang sensitif itu sulit untuk bisa kami sampaikan ke para responden, dan pihak sana juga tidak begitu terbuka untuk memberikan informasi terkait hal itu gitu. Begitu sih Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya, mungkin apakah Pak Wayan atau Mas Eri juga pernah pernah mengetahui bentuk kewajaran ini, apakah bisa punya kesamaan gitu ya dengan masyarakat kita yang menganggap bahwa dulu itu waria suatu hal wajar, dan di pondok pesantren ternyata ada perilaku seksual yang menyimpang kalau kita pakai kacamata hari ini misalnya dari konsep-konsep ini, tapi itu diwajarkan gitu. Begitu Pak. Nah, sebenarnya itu ada salah satu penelitian, saya agak lupa, tapi saya kebetulan menjadi pengujinya pada waktu itu. Ada salah satu senior Anda di apa namanya, ya di sosiologi misalnya, kalau nggak salah, itu meneliti tentang perilaku menyimpang atau apa, itu di Jombang. Dan pada awalnya dia tidak mengakui gitu. Kemudian ketika saya menguji itu dia mengakui, oh enggak ada Pak. Kemudian tidak ada perilaku menyimpang. Terus kemudian saya pancing-pancing kemudian. Terus kemudian akhirnya dia mengatakan, sebenarnya ada sih Pak, tapi orang sana mengatakan nggak boleh ditulis Pak. Ya, iya itu. Oke. Saya paham. Tapi gini, lepas dari itu saya sebenarnya ada beberapa sempat bertemu dengan beberapa orang santri begitu yang dari pondok yang cukup ternama di Ponorogo. Saya pikir Anda sudah tahu. Kemudian nah itu ada beberapa kelainan-kelainan yang memang muncul gitu kemudian dari perilaku aktivitas ini gitu. Nah, ini memang nggak semua orang kemudian akan bisa sangat terbuka dengan ide-ide seperti itu gitu. Dan saya pikir kan kemudian apalagi dengan pertanyaan model kuantitatif, bertanya apakah Anda pernah mengalami, enggak, mungkin jawaban itu dia akan keluar gitu. Bingung gitu Pak ya, kita betul. muter otak gitu. Dan betul memang harus kemudian memang itu harus pertanyaan itu harus kualitatif dengan kemudian kita duduk, kemudian banyak mendengar dan sebagainya. Saya pikir itu suatu hal yang itu akan mengalir begitu saja. Kemudian kalau kemudian yang penting itu dalam penelitian itu kan sabar gitu. Saya juga kadang-kadang mendengarkan itu sebenarnya dari tidak sengaja, kemudian ada saja yang kemudian tiba-tiba bercerita seperti ini. Ya itulah namanya peneliti. Peneliti itu kan kadang observasi kita lakukan, kita melihat dengan mata, kita mendengar dengan telinga, dan kemudian kita merasakan gitu aja, oh ternyata ada begini gitu. Tapi saya ingin mengatakan begini, ada beberapa kasus-kasus praktik-praktik di lembaga keagamaan itu isu-isu homoseksualitas itu meningkat gitu. Pertama itu tidak bisa dipungkiri ada kasus kemudian di negara bagian, salah satu negara bagian di Amerika, kemudian juga di di Eropa juga ada munculnya praktik-praktik tentang homoseksualitas yang dilakukan oleh romo misalnya, atau kemudian pastor itu terhadap di antara pastor sendiri atau juga di antara anak didiknya gitu. Itu juga terjadi. Nah, di beberapa kasus itu juga banyak terjadi kelompok-kelompok kemudian di pesantren, kemudian banyak juga terjadi bahwa ada perilaku-perilaku yang menyimpang, hubungan yang menyimpang, sehingga kemudian ada santriwati yang kemudian melahirkan dan sebagainya. Termasuk juga perilaku-perilaku tentang hubungan-hubungan sejenis ini kerap sekali muncul gitu. Nah, saya masih ingat kemudian ketika saya dulu sempat melakukan satu penelitian di salah satu pondok pesantren di Pasuruan yang sebenarnya sangat jauh dari isu itu, tetapi kemudian ketika kami berkumpul dan sebagainya, santriwati itu bercerita mulai dari gosip-gosip dan sebagainya, akhirnya itu banyak muncul bahwa ternyata memang praktik-praktik itu ada, dan kita memang nggak bisa menutup kemungkinan atau cerita bahwa hal itu seperti itu ada gitu. Dan tidak hanya di sana gitu, maksudnya di perguruan tinggi pun, di kalangan dosen pun itu memang ada gitu, maksudnya ada hubungan-hubungan sejenis meskipun katanya gitu. Ya beberapa orang sempat mengaku begitu dan sebagainya. Ya wajar lah gitu untuk ini. Tapi paling tidak memang praktik-praktik itu banyak terjadi gitu. Artinya kan kita harus menyadari bahwa perilaku-perilaku semacam itu memang sangat sangat dimungkinkan itu muncul itu untuk di lembaga-lembaga yang kelihatannya itu adalah lembaga-lembaga yang sangat
apa ya, sangat anti dengan isu itu gitu. Kalau di luar negeri sudah beberapa kasus kan pernah terjadi bahwa ternyata di militer Amerika itu ternyata ada yang berperilaku gay dan sebagainya muncul, dan ini kan cukup membahayakan. Saya pikir kita nggak tahu apa yang di Indonesia karena isu-isu itu seperti itu selalu sangat sulit untuk diungkapkan ke publik gitu. Mungkin itu Mas Satria jawaban saya. Mungkin Mas Eri bisa menambahkan itu. Monggo Mas Eri. Bisa diulangi nggak pertanyaannya tadi? Soalnya sinyal saya agak hilang-hilang tadi. Monggo diulangi Mas Satria. Ulangin lumayan ya. Jadi gini Mas, aku tuh yang pertama kan sampean kan juga membawa ini mulai dari konteks masyarakat Yunani gitu kan, bahwa ternyata masyarakat Yunani sebelum mengenal konsep ini tuh perilaku-perilaku yang homoseksualitas itu dianggap sebagai satu yang wajar, belum mengenal konsep tentang gay dan lain sebagainya itu kan. Nah, yang tadi Pak Wayan juga kan di awal konsep ini juga di Indonesia kita punya yang konteks sejarahnya yang apa namanya kayak di Serat Cinti dan lain sebagainya. Nah, tapi hari ini itu mengalami perubahan transformasi makna yang sangat jauh gitu. Yang mana kita dulu menganggap waria itu cuman ya mungkin dari tubuh dari dia tuh sebagai pekerjaan lah minimal yang saya tahu ya. Kalau siang hari mereka normal lagi, malam hari mereka menjadi pekerjaan itu. Nah, dengan yang konsep LGBT hari ini atau gay hari ini gitu, Mas. Kenapa perubahan itu jadi apa ya? Perubahan transformasi besar ini begitu besar disebabkan oleh apa? Apakah bisa salah satunya dipengaruhi oleh globalisasi gitu Mas? Yang maksudnya masuknya konsep-konsep baru yaitu dari Barat yang mana kita dunia ketiga kan mengaca ke mereka gitu. Gitu Mas. Oke. Eh, apa ya? Saya malah menduganya seperti ini bahwa konsep-konsep tentang homoseksualitas yang pertama kali diciptakan oleh ilmu kedokteran pada abad 19 ini itu dibawa oleh orang-orang kolonial gitu loh, yang pada waktu itu pada abad 19 itu mengalami puncak kejayaannya gitu. Jadi perasaan homofobia orang-orang kolonial itu terbawa oleh elit-elit lokal, oleh elit-elit bumi yang kemudian terpengaruh atau kemudian meniru persepsi tentang pergaulan antara laki-laki dengan laki-laki gitu loh. Jadi transmisi pengetahuan atau wacana yang kemudian membentuk pada hari ini itu tidak terlepas oleh pengaruh dari kolonialisme itu sendiri gitu. Misalnya kalau tidak salah ya mungkin bisa dikoreksi sama Pak Wayan lagi, di Bali itu kan banyak dianggap sebagai surga bagi orang-orang homoseksual. Orang-orang Barat itu kemudian dikembali untuk memuaskan hasrat mereka itu pada laki-laki Bali yang katanya itu pesona laki-laki Bali itu berbeda itu dengan orang-orang yang ada di Barat. Ini juga sempat saya pertanyakan dalam diri saya sendiri ya, kenapa di zaman pasca Perang Dunia Kedua itu laki-laki yang ada di Eropa terutamanya itu punya orientasi seksual atau homoseksual itu sendiri gitu. Kok bisa mereka itu memiliki orientasi seksual yang seperti itu gitu. Apa jangan-jangan karena memang pada waktu itu ya Perang Dunia Kedua itu telah mengikis beberapa atau istilahnya banyak membunuh perempuan dan lain sebagainya, sehingga mereka itu nggak punya hasrat seksual yang lain kecuali laki-laki gitu. Jadi wacana itu relasi antara kuasa dan juga pengetahuan itu memang pada hari ini itu masih tanpa kita sadari ya, pemikiran kita itu masih terkonstruk oleh mereka. Ketika kamu melakukan penelitian di di pesantren, bahwasanya perilaku seksual yang ada di dalam atau santri-santri yang ada di pesantren itu apakah bisa dibenarkan atau sebagai bentuk kritik terhadapmu Qurratul Uyun. Nah ini bagi saya adalah apa yang
terlihat di pondok pesantren itu ya mestinya kita tulis gitu loh. Yang kemudian itu membentuk realitas betapa rumitnya ketika kita membicarakan tentang orientasi seksual atau tentang seksualitas itu sendiri gitu. Bahwa jangan-jangan pesantren itu punya pandangannya sendiri terkait apa itu konsep seksualitas tanpa kita itu memandang konsep-konsep yang ada di barat. Bahkan di barat sendiri juga belum mampu menangkap atau apa namanya memahami realitas yang ada di pesantren itu sendiri, katakanlah seperti itu. Jadi benar kata Pak Wayan tadi, yang mesti ditekankan di sini metodologinya itu bukan kuantitatif tapi kualitatif. Dengan mendengarkan cerita mereka, apa yang selama ini mereka lakukan, apa yang kemudian itu membentuk bisa dikatakan dalam tanda kutip kekhasan perilaku seksual mereka di lingkungan pondok pesantren. Nah, karena saya ini bukan orang pesantren, jadi nggak terlalu banyak mengetahui realitas yang ada di dalam pesantren itu sendiri. Nah, karena Anda ini kan ya mungkin ya orang pesantren punya modal apa ya, modal intelektual, modal untuk mendekati secara kultural santri-santri yang ada di pesantren itu sendiri gitu, terkait konsep seksualitas itu sendiri gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Mas Alwan, mungkin saya sedikit agak masuk ya Mas Alwan, karena saya agak terpancing dengan ininya Mas Eri terkait dengan keterlibatan kolonial itu dalam ini. Nah, memang agak sedikit berhati, tapi saya setuju gini ya, bahwa sebenarnya kalau kita memeriksa tentang klaim-klaim atau dokumen-dokumen tentang tentang kolonial, memang tidak ada satu dokumen resmi pun dari pemerintah kolonial yang mengatakan bahwa mereka itu salah satu dalam tanda kutip menyebarkan tentang ide-ide G. Itu memang kita harus hati-hati tentang itu. Tapi berdasarkan atas pembacaan saya, memang pada tahun 19 saya agak lupa ya tepatnya tahun 1938 kalau nggak salah itu, bahwa ada satu peristiwa yang terjadi di Bandung, bagaimana kemudian seorang anak itu mengaku diperkosa itu oleh gurunya gitu. Dan kemudian guru itu dipecat. Guru ini adalah orang kolonial, orang kulit putih, dan kemudian dipecat dan diasingkan ke Makassar pada waktu itu. Dan menarik adalah, ini adalah investigasi pertama yang dilakukan di pemerintahan kolonial yang kemudian yang mencoba untuk menertibkan kasus model-model pejantan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu terjadi di Batavia pada waktu itu di Jakarta, bahwa pihak polisi itu membariskan anak-anak jalanan ini sedemikian rupa panjang itu, dan kemudian jika anak-anak jalanan itu menunjuk pada satu orang kulit putih, maka polisi itu kemudian berasumsi bahwa orang kulit putih ini melakukan kekerasan seksual itu terhadap mereka, dalam hal ini hubungan homoseksualitas. Dan yang menarik sebenarnya itu kejadiannya yang ada di Bali, bahwa ketika ada satu pengadilan, Walter Spies pada waktu itu seorang pelukis dari Jerman yang kemudian akhirnya meninggal ketika perjalanan kembali sebagai tawanan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu juga mendapatkan dirinya itu terlempar dalam suatu hubungan seksual homoseksual yang terjadi di Bali pada waktu itu. Dan mungkin kalau sekarang saya belum tahu penelitian tentang surga homoseksualitas di Bali, saya tidak meneliti itu, tetapi pada masa lalu ini yang saya tadi katakan bahwa ada salah satu penulis namanya Adrian Vickers yang pernah menulis dan mengklaim bahwa pada waktu itu hubungan homoseksualitas itu memang kerap terjadi antara laki-laki Bali dengan laki-laki Bali, dan ini dianggap sebagai kesenangan semata-mata orang yang belum menikah pada waktu itu, sehingga tidak dikatakan bahwa ada semacam isu moralitas di dalamnya, bahwa hubungan semacam ini adalah hubungan yang dalam tanda kutip amoral dan sebagainya. Ini makanya harus hati-hati. Tapi memang apakah bentuk hubungannya sampai kemudian penetrasi itu memang tidak dijelaskan. Tetapi ini hampir sama juga dengan terjadi yang ketika di Warok yang saya sampaikan ataupun di Istana, bahwa
pada waktu itu praktik homoseksualitas itu dalam tanda kutip itu dianggap sebagai kesenangan sementara, mungkin antara anak laki-laki dengan anak laki-laki yang lain yang merasa bahwa itu adalah satu bentuk pengenalan seksualitas pada waktu itu, dan kemudian sehingga saya terus terang aja itu tidak, sampai saat ini sangat kesulitan itu untuk menemukan literatur yang mengungkapkan sisi-sisi tentang lesbian di antara di antara kelompok-kelompok pada masa kolonial dengan masa sekarang itu sangat sangat ini. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau umpamanya kita melihat ada salah satu profesor dari Australia, itu namanya Profesor Helen Quist, itu meneliti tentang seksualitas dan erotis itu dalam literatur Jawa dan literatur Bali, dan memang itu ditemukan, dan kita memang nggak bisa menutup diri atau tentang bahwa isu-isu itu memang ada gitu. Itu mungkin tambahan saya tentang isu kolonial dikit dari Mas Eril tadi. Terima kasih Pak Wayan atas tambahannya tadi. Gimana Mas Satria, apakah sudah menjawab pertanyaan Mas Satria tadi? Sudah sangat menjawab. Terima kasih pada Pak Wayan dan Mas Eri. Terima kasih banyak Mas Satria sudah bertanya. Mungkin pada sahabat. Oh ya, ini ada dari Mbak Najda ya di kolom chat. Mbak Najda bertanya, yang pertama, apakah LGBT dapat disembuhkan? Dan yang kedua, jika saya adalah perempuan dalam tanda kutip normal, bisakah suatu saat nanti bisa menjadi lesbi atau biseksual? Monggo, Wayan, Mas Eri, dua pertanyaan. Mungkin saya akan sedikit menjawab gini ya. Ini sebenarnya lagi-lagi bukan ranah saya untuk menjawab ini, karena ini harusnya orang psikologi yang bisa menjawab itu. Yaitu tadi ini pertanyaan apakah ini LGBT ini penyakit dalam kulit, itu satu hal yang menular. Tapi begini, ada beberapa kasus memang dalam beberapa literatur yang saya baca itu kemudian apakah kemudian bisa disembuhkan dalam tanda kutip. Ada literatur yang memang mengatakan bahwa ada kecenderungan memang bisa. Jadi beberapa orang yang kemudian akhirnya kemudian, contoh paling enggak, gay dan lesbi itu kadang bisa berakhir itu ketika mereka melakukan pernikahan. Tapi ada juga yang berlanjut. Itu tergantung atas bagaimana kemudian di kedua belah pihak itu saling mendorong, apakah kemudian mereka mampu kemudian untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tapi kemudian, apakah orang yang perempuan dalam tanda kutip normal itu bisa suatu saat nanti menjadi lesbi dan biseksual? Saya pikir bisa saja. Tidak ada seorang pun. Tapi gini ya, saya pernah membaca satu literatur bahwa, entah Anda sepakat atau tidak, bahwa sekian persen dari kita itu ada dorongan-dorongan untuk melakukan, itu pikiran-pikiran kita ada dorongan-dorongan untuk mencoba-coba untuk dalam tanda kutip pernah mungkin berpikir ya, gimana ya rasanya hubungan sesama jenis gitu. Gimana kemudian ada kecenderungan memang berapa persen kemudian bagi orang-orang yang dalam tanda kutip normal pun itu ada kecenderungan pikiran-pikiran itu seperti itu muncul gitu. Mungkin kalau nggak salah itu saya baca di tulisannya Freud itu barangkali kemudian ada semacam wild semacam sesuatu intuisi liar gitu yang kemudian yang muncul sehingga kemudian hal-hal seperti itu mungkin bisa saja gitu. Itu mungkin jawaban singkat saya buat Mbak siapa tadi Mbak Najda. Oke, Mbak Najda ya. Gimana menurut Mas Eri? Pertanyaan dari Mbak Najda itu. Apakah LGBT bisa disembuhkan? Yang satu lagi di kolom chat. Nah, ini saya juga cukup sulit untuk menjawab apakah LGBT ini penyakit atau tidak ya. Karena ini orang siapa yang bisa mendefinisikan bahwa LGBT ini adalah penyakit? Sejauh mana kita bisa menganggap LGBT ini adalah penyakit yang menular? Jangan-jangan ketika kita menganggap seperti itu, kita juga malah menyudutkan mereka bahwa mereka itu adalah penyakit yang mesti disembuhkan dan lain sebagainya.
Nah, misalnya kayak kebijakan HIV/AIDS itu kan semakin menstereotipkan bahwasanya mereka itu adalah apa namanya orang yang mesti disembuhkan, orang yang awalnya tidak normal menjadi normal. Nah, ini kembali yang awal yang saya sebutkan tadi, apa yang kemudian disebut dengan seksualitas normal dan juga abnormal gitu. Nah, untuk terkait apakah misalnya perempuan normal bisa suatu saat nanti akan menjadi lesbi, ya pendapat saya mungkin saja seperti kata Pak Wayan bahwa kadang ya di satu sisi kita akan berpikiran suka dengan lawan orang yang dengan punya orientasi seksual yang sama, misalkan perempuan dengan perempuan. Bayangan kita pasti, apakah saya ini kok saya suka ya dengan dia, atau apa jangan-jangan saya ini lesbi. Nah, pikiran itu pasti ada. Bahkan ini guyonan saya ya dengan teman saya. Bahkan saya sendiri pun jadi bahan ejekan gitu ketika misal ada orang yang lama jomblo, kamu kok kayak nggak punya hasrat seksual gitu, kayak nggak punya apa namanya kesukaan dengan lawan jenis, apa jangan-jangan kamu ini suka dengan laki-laki gitu. Nah, hal-hal semacam itu pasti akan muncul dari ungkapan orang ataupun diri kita sendiri. Bahkan yang menganggap yang apa namanya yang awalnya katanya hetero itu bisa berperilaku homo. Nah, tapi hal yang semacam ini tuh sifatnya kan cair ya. Identitas itu kan cair, nggak mungkin bisa kita bekukan, di mana pada titik tertentu kita akan punya pemikiran yang seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya apa namanya jawab terkait pertanyaannya Mbak Najda. Terima kasih Mas Heri, Pak Wayan atas jawabannya. Gimana Mbak Najda, apakah sudah menjawab? Halo? Sudah terjawab, terima kasih. Gimana sahabat-sahabatnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Lewat kolom chat ataupun lewat video seperti ini. Mungkin tidak ada lagi ya, dan juga dikarenakan waktu sudah mulai malam ya, jam 9 lewat, dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada pernyataan atau pesan lah dari Pak Wayan ataupun Mas Eri terhadap LGBT di Indonesia ini gimana gitu. Kalau saya sih mungkin secara singkat bahwa ya bagaimanapun orang-orang yang apa namanya memiliki orientasi yang berbeda, baik entah kemudian gay, lesbians atau dan sebagainya, atau queer, istilahnya adalah queers gitu. Saya pikir kemudian mereka tetap layak kemudian untuk tetap hidup dan berdampingan dengan kita di bumi Nusantara atau bumi Indonesia yang kita cintai ini, sehingga apapun perbedaan-perbedaan yang muncul itu sedapat mungkin harus disikapi dengan cara yang sesuai dengan ideologi Pancasila, sesuai dengan apa namanya human right dan sebagainya, sehingga kita kemudian tetap melihat bahwa Indonesia ini muncul sebagai negara yang multikultur, sebagai negara yang saling menghormati, dan tentu saja kemudian kita bisa hidup dengan apapun di bumi yang kita cintai ini. Itu deh bagi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Pak.
Mas Heri, pernyataan, pesan gitu, terakhir diskusi. Simpel aja sih Mas. Pandanglah seseorang itu sebagai manusia gitu aja. Karena dengan kita melihat dia sebagai manusia, kita bisa memahami, kita bisa saling memahami gitu loh. Sekalipun dia itu LGBT, mereka juga butuh teman gitu loh. Seperti halnya kita atau namanya orang yang butuh teman curhat lah gitu, istilahnya gitu, yang perlu kita dengar, yang perlu kita apa namanya, ya pokoknya itulah pandangan seorang dari dia sebagai seorang manusia gitu ya, terlepas identitas agamamu apa ya. Terima kasih Mas Heri, Pak Wayan untuk diskusi mengenai LGBT kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat kepada sahabat-sahabat semua ilmunya. Mas Satria dari perwakilan PMI Rayon Pancasila mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Nggak kapok ya Pak, Mas, untuk diundang diskusi selanjutnya. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya. Kita tutup diskusi kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya moderator meminta maaf kalau ada salah kata atau salah berbicara tadi ketika diskusi. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, Malam Pak. Selamat malam. Suwun Mas. Kasih Mas. Sampun Mas. Alhamdulillah seneng aku Ujung-ujungnya 14 orang doang. Nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Mantap Wan, kamu mantap. Wan, kamu lain kali tuh kalau buka salam kan dia kan bukan Islam ya. Apa kayak pakai shalom apa kayak gitu. Saya kira ya walaupun namanya Bali gitu kan, beliau mungkin Muslim gitu. Saya mana ngerti, coba kasih tahu dulu. Gak apa-apa. Terima kasih Mas. Nanti kalau dia mau bikin tulisan tulis. Mbak Cindy berlebihan emang. Nggak senang saya berlebihan. Yaudah ya Mas ya. Diakhiri sajalah. Ya, nggak apa-apa. Gak usah gaskus Mbak. Nggak suka saya ini gaskus. Nggak senang saya. Mending Wan gitu. Biasa aja gitu. Berlebihan. Pian edit 500. Selanjutnya apa nih? Kira-kira selanjutnya mau bahas apa nih? Mbak Aul nitip itu tadi saran. Terakhir tanya ke anak-anak mau bahas apa? Ini aja bahas nanti kerjain Mbak Nilam ya. Apa tuh? Hip loh, hip. Apa ya? Cek grup. Oi. Hip loh, hip itu kita punya Pak Anas nanti. Kalau kalian tahu. Ajak Pak Anas, Mas. Ajak. Bener ya? Serius, Pak Anas kenal saya waktu SP, dosen saya SP kok. Ya, makanya. Pak Anas mantep kan? Itu dia. Nanti insya Allah Pak Anas nanti mahasiswanya mau dari siapa? Terserah nih. Ada kita banyak mas-mas. Juga ada juga dari teman-teman LSFD. Rencana kita mau ngajak LSFD juga. Mau bahas apa Mas sama Pak Anas, Mas? Hip aja, hip. Soalnya dia filsafat Pancasila. Oh iya sih, ya benar. Pak Anas juga dia megang filsafat Pancasila kan? Waktu semester 1 aku Pancasila dosennya beliau. Nah, itu. Menarik tuh. Ini udah direkamnya dari pertama Mas Satria tadi ya? Iya, dari pertama. Iya, pas pertengahan Pak Wayan kedua tuh masuk tuh. Nggak apa-apa ya. Kalau emang besok-besoknya mau direkam, mending dari moderator gitu, sampai dari awal gitu Mas suruh rekam.